warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gori Channel. Hari ini kita akan membahas tentang biografi. Yes, apa itu biografi? Ya, kalau dalam bahasa Indonesia biografi. Alright, are you ready to learn? Okay. Yes. So, do you know this women? Ya, apakah kalian tahu ini ada perempuan, ada beberapa pahlawan Indonesia, ya, ada Kartini dan sebagainya ini ya. Oke, jadi kita akan mencoba untuk mengulik tentang biografi, tentang sejarah dari wanita-wanita ini, wanita-wanita tangguh, ya, yang nanti akan kita buat dalam sebuah tulisan, ya. Alright, jadi kalian bisa nanti mencoba choose a woman to narrate and answer the question, ya. Jadi nanti kalian bisa membuat sebuah narasi, ya, yaitu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan, misalnya do you know where or when they were born, ya, apakah kamu tahu di mana dan kapan mereka lahir. Do you know when they passed away, apakah kamu tahu kapan mereka meninggal dunia. Have you heard about their struggle? Ya, sudah pernahkah kalian mendengar tentang perjuangannya? What is your impression about them? Apa kesan kalian tentang mereka? Ya, jadi dari ketika kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, ya, nanti akan tersusun sebuah biografi, ya, atau biografi dari mungkin bisa pahlawan, ya, atau mungkin orang-orang terdekat kalian, ayah ibu kalian yang sudah tidak ada, mungkin bisa dibuat sebuah biografi. Oke. Ya, jadi sebenarnya apa sih biografi itu, ya? What is biography, ya? Jadi yang pertama, jadi it involves more than just the basic facts like education, work, relationship, and death. Jadi ini melibatkan lebih dari sekedar fakta dasar, ya. Jadi seperti pendidikan, kemudian pekerjaan, hubungan, dan kematian, ya. Jadi biografi lengkap seperti itu, ya. Mungkin perjalanan seorang pahlawan ketika dia bersekolah, mulai dari SD, mulai dari dia lahir dan sampai dia kuliah, misalnya, ya. Atau yang kedua, it portrays a person's experience of this life event, menggambarkan pengalaman seseorang tentang peristiwa kehidupan, ya, dalam kehidupannya bagaimana, ya. Atau it includes an analysis of the subject's personality, mencakup analisis kepribadian, ya, subjek kepribadian. Text is a detailed descriptions or account of a person's life and written by someone else. It is non-fiction. Jadi sebuah deskripsi yang rinci, ya, deskripsi atau cerita yang rinci tentang kehidupan orang, ya, yang ditulis orang lain, ya, yang bentuknya itu non fiksi. Ya, itu adalah pengertian secara garis besar apa itu biografi, ya. Next, functions of biography. Apa fungsi dari biografi itu apa? Oke, yang pertama, to know person's story about his or her life outside of any accomplishment this person may be known for, ya. Untuk mengetahui cerita seseorang tentang hidupnya di luar pencapaian apapun ini, orang mungkin mengenalnya. Oke. To give a lot of information easily, ya. Jadi fungsi yang kedua adalah untuk memberikan banyak informasi dengan mudah, ya. To educate the reader, dan fungsi yang ketiga untuk mendidik para pembaca. Nah, itu adalah fungsi dari biografi.
Kemudian karakteristik dari biografi yang pertama itu not written by the subject, itu tidak ditulis oleh subjek pelakunya ya. Jadi kalau R.A. Kartini ya tidak menulis dirinya sendiri ya, jadi yang menuliskan orang lain ya. To give a lesson ya, jadi untuk memberikan pelajaran ya. Kemudian fact based text ya, teks berbasis teks. Single subject inspiring people, subjek tunggal yang menginspirasi orang. Written in the third person ya, ditulis sebagai orang ketiga. About life experience ya, bercerita tentang pengalaman hidup. Describe the subject's surroundings ya, menjelaskan tentang subjek di sekitarnya ya. Jadi intinya fungsinya untuk to inform ya, untuk mendidik ya, educate ya maksudnya, dan and then to inform, untuk menginformasikan. Itu adalah ciri-ciri dari biografi ya. Kemudian kita lihat generic structure atau struktur umumnya dari teks biografi. Yang pertama adalah orientation, kemudian yang kedua event, yang ketiga reorientation atau closing ya. Jadi ada orientasi ya. Orientasi itu kita bisa memberikan informasi lah, memberikan kepada pembaca tentang informasi latar belakang dari orang yang memuat biodata itu ya. Jadi yang dinarasikan seperti nama, tempat, kemudian tanggal lahir dan sebagainya, itu orientasi ya, atau kita lihat secara umum ya. Kemudian yang kedua event. Apa itu event ya? Jadi dalam event ini disajikan dalam urutan kronologis ya, ke kehidupan ya, misalnya mulai dari lahir dan sebagainya. Kemudian bagian ini ya, bagian dari peristiwa yang dialami oleh tokoh ya. Kemudian berisi penjelasan cerita yang baik berupa pemecahan masalah ya, atau career process ya, proses karirnya, dan jenis kegiatan yang lain ya yang dialami oleh karakter ya, atau peristiwa yang pernah dilakukan ya oleh karakter seorang yang diceritakan dalam biografi. Kemudian yang terakhir, bagian yang terakhir adalah reorientation ya, atau penutup. Di sini kita menuliskan kesimpulan atau komentar penulis ya tentang tokoh yang disampaikan. Kemudian bercerita tentang sumbangan atau sumbangsih dari tokoh ini ya, seperti apa ya, memberitahu tentang kontribusinya, kontribusi orang tersebut seperti apa. Views an author of characteristic ya, jadi kemudian pandangan dari pandangan penulis tentang karakter atau tokoh yang ada di teks tersebut. Yes. Kemudian ini bukan fungsi ya, tapi ini lebih pada feature ya. Jadi biasanya ciri-cirinya biografi itu biasanya menggunakan use simple past tense, atau menggunakan bentuk past tense ya, lampau, karena menceritakan tentang kegiatan yang dilakukan di masa lalu ya. Kemudian yang kedua temporal sequence and temporal conjunction ya, menggunakan kata hubung atau konjungsi ya, sebagai penghubung antara satu kalimat dengan kalimat yang lain secara kronologis ya. Itu contohnya seperti itu ya. His parents spirited when he was 2 years old ya. Itu ada kata when menunjukkan hubungan kata hubung antara satu dengan yang lain. Ya, kemudian biography sentence starters ya, ini kata-kata yang biasa digunakan dalam biografi ya untuk menyambung kata ya. Misalnya di sini ada at the age of, ada when he, in her childhood ya,
dan sebagainya. Ini ada sebuah kalimat untuk memulai ya, untuk memulai membuat kalimatnya. Early in 2008 misalnya, di awal tahun 2008 ya, atau di bulan Januari tahun 1995 pada saat itu ya. Jadi kita bisa menggunakan kata-kata yang ada di sini ya. Oke. Jadi ini silahkan kalian simak atau bisa dihafalkan, kemudian nanti bisa diaplikasikan dalam sebuah kalimat. Oke, coba kita sekarang akan menganalisa generic structure dari Raden Ajeng Kartini. Ya, kita belajar di sini ya. Jadi di situ ada past verb ya, ada past verb, kata kerja bentuk lampau ya, misalnya died, made, exposed ya. Jadi kita menggunakan kata kerja yang kedua karena kita bentuknya adalah past tense ya. When she was forced ya, ini ada temporal sequence atau conjunction ya. Ketika dia bercerai bla 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 ya. After her marriage, setelah pernikahannya bla bla bla. Jadi ini ada kata sambung when atau after dan sebagainya. Kemudian di situ ada typical vocabulary of biography ya. Jadi biasanya ciri-cirinya ada ciri-ciri seperti April ya, 1879 misalnya tahun 1879 ya, pada saat umur 25 tahun atau di tahun 1922 dan sebagainya. Itu ciri-ciri biasanya bentuk biografi. Ya hampir sama dengan biografi yang kita kenal di bahasa Indonesia ya. Jadi ini mungkin bentuknya dalam bahasa Inggris. Oke. Kemudian kita akan belajar, you are going to write biography by an interview. What you need to keep in mind ya. Jadi kamu akan belajar untuk membuat atau menulis biografi dengan menggunakan wawancara. Maka yang perlu kalian ingat ya adalah kalian nanti ada memilih subjek ya dan sudut dari pandangan kalian ya. Perlu preparation and interviewing your subject ya, perlu persiapan dan dalam mewawancarai subjek ya. Jadi what did you choose him or her, what drew your attention to this persons, keep the focus the persons ya. Start with the 5 W ya. Jadi nanti kenapa memilih dia ya. Kemudian 5 W ya, what, when, why, who, how dan sebagainya ya. Kemudian nanti bisa kalian merencanakan untuk menyusun artikel ya, itu secara lengkap ya dengan tinjauan catatan kalian. Itu apa saja yang paling penting ya. Jadi kamu membuat hal-hal yang penting dari sebuah artikel ya. Kemudian nanti bisa merevisi dan mengedit itu untuk langkah terakhir ketika kalian membuat teks biografi ya, yaitu dengan read through ya, membaca, atau nanti cut out any unimportant words or sentence, mungkin memotong kalimat atau kata yang tidak penting dalam teks tersebut ya. Oke, ini adalah cara untuk membuat atau menulis nanti tahapannya seperti apa. Nah, dan yang perlu diperhatikan adalah yang pertama nanti kalian ada word choice ya. Apa itu word choice? Itu adalah pilihan kata ya. Kemudian using detail ya, menggunakan hal-hal tersebut secara detail ya penjelasannya. Kemudian ada organization, dalam mengorganisasi. Kemudian sentence, kalimat. Yang terakhir adalah theme or topic, atau tema atau topik. Ini adalah hal-hal penting yang harus kalian perhatikan ketika nanti membuat sebuah
teks biografi. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang biografi ya. Jadi silakan kalian bisa mencari, membrowsing ya beberapa contoh teks biografi ya. Jadi intinya adalah seperti itu. Oke. Jangan lupa untuk selalu like and subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi bahasa Inggris, agar kalian tetap bisa maju belajar bahasa Inggris dan bisa berguna untuk masa depan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.